wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwanana al-muslimun rahimakumullah. Apa kabar sahabat Anas Tahir Channel? 1 bulan saya tidak mengupload video dikarenakan kesibukan ada di pesantren. Pada kesempatan kali ini kami akan menanggapi tokoh Wahabi Firanda Andirja yang mengatakan Allah itu berada di langit karena Nabi ketika Isra Mi'raj itu ke atas, ke langit, bukan ke barat, bukan ke timur katanya. Mereka menolak sifat-sifat Allah. Di antaranya seperti mereka menolak sifat Allah di atas. Dalilnya apa? Akal mereka. Kata mereka ini melazimkan tempat lah, melazimkan waktu lah, melazimkan macam-macam lah. Ya. Padahal terlalu banyak dalil menunjukkan Allah di atas. Banyak sekali dalilnya. Rasulullah SAW ya, berdoa mengadahkan kedua tangan di atas. Kalau Allah di mana-mana ya kita ke bawah juga boleh, ke kiri juga boleh, ke kanan juga boleh. Rasulullah SAW tunjuk Allah di atas. Ya. Waktu Rasulullah SAW Isra Mi'raj, Rasulullah SAW kemana? Ke atas apa ke Bekasi? Ke atas. Ke atas. Ya. Barang siapa yang mengingkari Allah di atas, dia mengingkari mukjizat Isra dan Mi'raj, kelazimannya. Ya, karena Rasulullah SAW untuk bertemu dengan Allah kemana? Ke atas, tanpa perantara malaikat Jibril, langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini keyakinan yang diyakini oleh masyarakat secara umum. Fitrah masyarakat meyakini Allah di atas. Bukankah kita sering dengar kalau ada masalah kata mereka kita serahkan kepada yang di atas? Benar atau tidak? Sering dengar atau tidak? Tanya Allah di mana? Allah di mana-mana. Tapi maksud mereka Allah di mana-mana itu bukan zat Allah, tapi mereka meyakini ilmu Allah di mana-mana. Allah mengetahui apa? Segala-galanya. Tapi waktu mereka berdoa, mereka mengarahkan kemana? Ke atas. Kalau mereka menghadapi suatu, kata mereka kita serahkan kepada yang di atas. Ini menunjukkan fitrah mereka meyakini Allah berada di atas. Pertama, mari kita tanggapi pernyataan Firanda Andirja yang narasinya itu sangat lucu sekali. Ada yang mengatakan, coba tanya kepada orang-orang yang masih tidak tahu apa-apa, suruh tanya Allah di mana, pasti terserah yang di atas katanya. Firanda, saudaraku Firanda, kalau Anda bertanya kepada orang awam, ya wajar mereka itu menjawab terserah yang di atas. Mereka tidak tahu. Anda itu selalu mengatakan kami tidak punya dalil, kami ini hanya bernarasikan akal dan pikiran. Sedangkan kamu sendiri mengatakan disuruh tanya sama orang awam, sama orang yang masih tidak tahu apa-apa tentang keberadaan Allah. Kalau memahami itu ya mari kita pahami dengan dalil. Bagaimana sebenarnya? Mari kita cek dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Qala al-Imam Muhyiddin An-Nawawi fi kitabihi Syarh Sahih Muslim. Tuqirru bi anna al-Khaliq al-Mudabbirah al-Fa'ala huwa Allah wahdahu wa huwa alladhi idza da'ahu ad-da'i istaqbala as-samaa'a kama idza shalla al-musalli استقبل الكعبة وليس ذلك لأنه منحصر في السماء كما أنه ليس منحصرا في جهة الكعبة بل ذلك لأن السماء قبلة الداعين كما أن الكعبة قبلة المصلين. Al-Imam Muhyiddin An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, kamu menetapkan sesungguhnya dialah yang mencipta, yang mentadbir, yang berkuasa melakukan apa saja yang dikehendakinya. Dan dialah Allah yang apabila seorang berdoa kepadanya dia menghadap ke langit atau menadahkan tangannya ke langit. Seperti orang yang ketika sholat menghadap ke Ka'bah. Dan ini bukanlah bermakna Allah meliputi atau berada di langit. Seperti mana Allah tidak meliputi berada di Ka'bah.
orang sholat ketika menghadap Ka'bah itu bukan karena Allah berada di Ka'bah, karena Ka'bah itu kiblatnya sholat. Maka sama halnya dengan itu, kata Imam Muhyiddin An-Nawawi, ketika orang mengangkat tangan, menadahkan tangan menghadap ke langit, itu karena langit itu kiblatud li'anna sama'ah kiblatud da'inah, karena sesungguhnya langit itu adalah kiblatnya doa. Ini menurut Al-Imam An-Nawawi. Lantas mana dalil Anda yang mengatakan Allah kalau orang berdoa mengangkat tangan menghadap langit itu menunjukkan bahwa Allah berada di langit? Mana dalil itu? Coba Anda itu jangan hanya pakai narasi yang tidak jelas. Anda itu kan bergelar LC, bergelar doktor. Tidak malukah Anda dengan gelar Anda? Membohongi masyarakat, membuat opini-opini yang tidak jelas asal-usulnya. Kasihan jemaah Anda. Dan juga dalam kitab Fathul Bari, bagaimana menurut tanggapan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani? Kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bab khusus dalam qauluhu babu raf'il basari ila as-sama'i fi sholati. Anda bisa melihat sendiri dalam kitab Fathul Bari, anna as-sama'ah qiblatud du'a'i kama annal ka'bata qiblatus sholati. Jadi bukan karena orang berdoa itu mengangkat tangannya menghadap langit terus Allah berada di langit, saudaraku Firanda. Coba Anda lihat dalam kitab tersebut, itu adalah kiblatnya doa. Juga silahkan dilihat. Kalau Anda kurang dalil mengenai tentang orang yang berdoa mengangkat tangannya ke langit, dalam syarah Al-Fiqhul Akbar itu dijelaskan bahwa qala Syekh Mulla Ali Al-Qari Al-Hanafi fi kitabih Syarh Al-Fiqh Al-Akbar, as-sama'u qiblatud du'a'i bimakna annaha mahallu nuzulir rahmatih allati hiya sababu anwa'in ni'mati. Menurut Syekh Mulla Ali Al-Qari bahwasanya langit merupakan kiblat bagi doa dengan makna bahwasanya ia adalah tempat turunnya rahmat yang merupakan sebab terciptanya berbagai nikmat. Dalam kitab lain, dalam kitab Idharul Aqidah As-Saniyah, juga Anda bisa lihat qala al-allamah al-muhaddis Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari al-ma'ruf bil Habsyi fi kitabih Idharul Aqidah As-Saniyah wa raf'ul aidi wal wujuh ila as-sama'i 'inda ad-du'a ta'abbudun mahdun كالتوجه إلى الكعبة في الصلاة فالسماء قبلة الدعاء كالبيت الذي هو قبلة الصلاة. Mengangkat tangan dan muka ke langit, ke arah langit ketika berdoa itu merupakan semata-mata perkara ta'abbud. Seperti mana menghadap ke arah Ka'bah di dalam sholat, maka langit itu merupakan kiblat doa, seperti mana Ka'bah itu merupakan kiblat bagi orang yang sholat. Itu yang pertama. Jadi narasi Anda itu tidak benar, dan 4 kitab ini sudah membantah narasi Anda. Selanjutnya mengenai pernyataan Firanda, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj itu ke atas langit, bukan ke bawah, bukan ke timur atau ke barat, itu menunjukkan Allah berada di atas. Itu lagi dibantah oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Anda bisa lihat di sini redaksinya. Qala Al-Khattabi wa fi hadha al-hadits labduhu ukhra tafarrada biha syarikun aidan lam yadhkurha ghayruhu wa hiya qawluhu fa'ala bihi, yakni Jibril ila al-Jabbari ta'ala. Ketika Nabi Musa, ketika baginda Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa bertanya, apa yang telah Allah perintahkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad? Maka Nabi Muhammad mengatakan, aku diperintahkan oleh Allah
untuk umatku melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Maka kata Nabi Musa, umatmu tidak akan mampu wahai Nabi Muhammad, maka kembalilah kepada Allah minta keringanan. Khaffif anna. Maka Nabi kembali kemudian meminta keringanan kepada Allah, ya Rabbi khaffif anna. Kata Imam Ibn Hajar qala, wal makanu la yudafu ila Allah Ta'ala, innama huwa makanun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi maqamihi al-awwal alladhi qama fihi qabla hubutihi. Kata al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar, wal makanu, tempat, yang dimaksud tempat itu la yudafu ilallahi, tidak disandarkan kepada Allah, akan tetapi innama huwa makanun Nabi, tetapi tempat itu adalah tempatnya Nabi, fi maqamihil awal, di mana tempat tersebut, di mana tempat itu yang ditempati Nabi ketika bermunajat, ketika bermukalamah dengan Allah. Alladzi qama fihi, yang mana Nabi itu berada di tempat tersebut qabla hubutihi, sebelum Nabi turun dari atas. Sekali lagi pendapat Anda terbantahkan karena Anda tidak memakai dalil dalam menyampaikan narasi. Anda hanya menggunakan akal Anda untuk mengelabuhi orang-orang banyak yang tidak punya pengetahuan tentang syariat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau benar murni pemberian dari Allah, kalau salah murni kesalahan saya pribadi. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.